Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Welcome back. So, di video ini sesuai dengan judul dan thumbnail, kalian pasti udah tahu aku mau ngapain. Aku mau bikin my transformation story, showing my old photos and tips buat kalian how to look attractive sama tips diet. Ini tuh kayak part 2-nya dari video yang aku sebelumnya. Kalian bisa klik link di atas ini, nanti aku bakal taruh. Itu sebelumnya aku udah pernah bikin, cuman itu kayak kurang bagus kualitinya, sama kurang lengkap juga aku ngomong dan agak bertele-tele. Dan di video ini aku bakal jelasin detail-detailnya. Keep on watching. Nah, aku bakal nunjukin foto waktu aku bayi. Ini foto pas aku kecil, gak semua sih, beberapa foto waktu aku kecil. Aduh, sumpah ini foto banyak kan ngakak banget. Ada yang foto lucu banget, dulu aku imut banget. Terus sekarang kayaknya udah kayak menjijikkan gitu ya. Di video sebelumnya aku nggak ada nunjukin foto aku waktu bayi. Ini foto waktu aku bayi. Ada banyak sih foto waktu aku bayi. Nah, waktu bayi ini aku terlahir menjadi seorang yang matanya bulat, hidungnya nggak ada, putih kulitnya. Sumpah ini lucu banget, lucu banget. Lanjut ke umur 2 atau 3 tahun ini fotonya. Ini aku masih yang kayak gemes-gemes gitu, pipinya sama hidungnya juga pesek. Dari kecil tuh alis aku tuh emang udah bentuknya kayak gitu. Sebenarnya tuh ada kayak di sini-sininya, tapi aku rapiin. Kantong mataku tuh emang dari kecil udah ada, kalian bisa lihat. Bibir aku tuh emang udah dari kecil tuh tebel, jadi bukan filler atau apa. Kalian jangan komennya yang kayak gitu, karena kalian nggak tahu faktanya. Dan di sini tuh rambutku tipis banget sih ini. Kita lanjut ke foto. Ini aku kayak kelas TK playgroup gitu, baru TK. Aku nggak ada playgroup, aku langsung TK besar. Ini foto-fotonya. Sumpah, ini muka-muka inosen banget, tak bersalah. Ini rambutku tipis banget, gak tebel. Alisku ini alisku udah mulai nampak bentuknya, kalian bisa lihat. Sama kan seperti sekarang. Hidung aku, honestly this is my biggest insecurity. Hidung aku tuh pesek, bulat gitu, nggak mancung, nggak kecil. Misalnya aku makeup itu kadang agak kesusahan untuk nge-shading. Dan lucunya kalian bisa lihat di sini ada kawan TK aku yang mukanya lagi beler gitu. Lanjut ke foto-foto waktu aku kelas SD ya. SD ini aku udah mulai dekil, mulai hitam, mulai tomboy. Ini tuh aku SD kelas 1 atau 2. Ini aku masih hitam banget, parah hitamnya. Gak ngerti lagi kenapa bisa sehitam itu. Ini aku masih lumayan kurus sih, tapi agak tembem. Aku SD kelas 4. Ini udah kayak saksang, tau gak sih? Hitam bulat. Ya ampun guys, aku sering banget ikat rambutku tuh kayak naik gitu, sampai aku kasih barbara biar gak ada rambut-rambut kecil gitu, sampai kayak botak gitu. Gak tau lah kenapa ya, aku lagi zaman-zamannya aku nggak pengen ada rambut sehelai pun yang keluar. Aku risih banget sama rambutku waktu itu, bikin panas. Ini ke SD kelas 5-6 gitu, udah mau lulus SD. Ini aku makin gendut. Ini aku sekitar 54 kilo gitu. Ini kalian bisa lihat tali pinggang aku, astaga. Terus ini pipi aku tuh cabi banget. Tiap kali guru lewat pasti mereka cubit pipi aku. Terus aku rasa ini kayak aku udah overweight, soalnya aku ini masih pendek gitu, kira-kira 150 cm gitu tinggi aku. Terus pas SMP 2013, 2014, 2015 kalian bisa lihat banyak perubahan. Siapa lagi di 2015. 2013 ini masih gendut, cuma rambutku udah aku mulai lepas, geraikan biar lebih seperti cewek. 2014 ini juga. 2015 ini aku udah SMP kelas 3. Aku udah tahu apa namanya cantik, apanya rawat diri. SMP 2 sama 3 ini banyak perubahan drastis banget. Kurus, putih, nambah tinggi. Menurutku perjalanan aku tuh kayak lumayan banyak perubahan sih. Pasti setiap orang itu pasti ada perubahan tiap tahun. SMK 1 sampai sekarang kalian bisa lihat aja di Instagram aku. Nanti kalian scroll dari bawah, itu dari foto aku SMP kelas 3 sampai sekarang. Kalian bisa lihat perubahannya. Perubahannya gak drastis banget, masih yang kayak wajar gitu. And now aku bakal kasih
tahu gimana aku melewati masa-masa pubertas. Ini sebenarnya aku juga masih puberti. Aku tahu, menurutku yang perubahan terbesar di aku itu rambut, bentuk badan, sama warna kulit. Aku bakal kasih tips how to look attractive yang membuat aku terlihat menarik untuk kalian tonton. Semua orang tuh ada inner beauty sama outer beauty. Aku mau membicarakan dulu outer beauty kita. Yang pertama itu rambut. Rambut itu menurut aku penting. Rambut itu bisa merubah seluruh gaya kita. Kalau rambut kalian pendek nampaknya lebih mudah, lebih cheerful gitu. Kalian harus cari tahu rambut yang cocok sama kalian. Nah, aku tuh lebih cocok rambut yang kayak medium length gitu. Aku nggak bisa terlalu pendek, nggak bisa terlalu panjang. Yang kedua itu menurut aku body care. Nah, body care ini aku bagiin jadi dua, yaitu body goals sama skincare. Untuk berat badan ini gak bisa rekomen kalian produk obat-obatan. Di video sebelumnya aku udah bilang aku pernah konsumsi Herbalife, terus sekarang udah berhenti konsumsi dari semenjak aku SMK kelas 1. Karena menurutku kalau di aku pribadi nggak bikin ketergantungan ya. Banyak yang orang bilang bisa ketergantungan. Di case seperti ini tuh aku udah cari tahu banyak tentang hal kayak gitu. Pokoknya tergantung masing-masing orang. Untuk aku pribadi, aku mau konsumsi gak konsumsi sama aja, nggak ada perubahan naik atau turun. Kalau kalian bisa menjaga pola makan yang sehat, olahraga, mending kalau misalnya kalian mau mengubah diri, kalian tanamkan dulu niat dalam hati. Itu sih tips aku kalau misalnya kalian mau diet. Dan diet itu bisa dibagi ke banyak cara. Setiap orang tuh beda-beda dietnya. Bisa aja might work for me, might not work for you. Mending kalian cari tahu cara diet yang bener, yang cocok dengan kalian. Cuma bisa kasih tips kalian makan pola sehat, seimbangin kegiatan kalian sama kalori yang kalian konsumsi. Nah, kalau untuk kulit putih, balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena kita tuh nggak bisa mengubah warna dasar kulit kita. Aku juga nggak tipe-tipe kulit yang putih, tapi kulit aku tuh kuning langsat. Aku mau rekomenin body scrubnya Scarlet Whitening. Nah, body scrubnya ini yang aku pakai tuh yang romansa sekarang. Dia tuh ada yang pomegranate, tapi aku sekarang pakai yang romansa karena wanginya itu soft dan nggak terlalu heavy. Teksturnya rada kasar, tapi dia nggak yang membuat kulit merah gitu. Dan ini tuh bisa mencerahkan kulit, membuang sel kulit mati. Itu aku pakainya itu seminggu sekali atau 2 kali. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit karena dia ada kandungan glutathione sama vitamin E. Untuk produk ini pasti kan udah banyak banget dengar, udah terkenal banget. Nah, yang kedua produk mereka yang menurut aku kalian mesti banget ada itu shower body scrubnya. Aku sekarang ada pakai 3 dari produknya mereka. Ada cucumber, pomegranate sama mango. Aduh. Kalian pasti mikir sabun mandi mending pakai yang biasa-biasa aja, yang penting bersih. Gak semua sabun mandi itu bisa mencerahkan kulit dan melembutkan kulit. Dulu aku juga sering banget pakai sabun yang malah bikin kulit aku tuh keset kering. Nah, kulit aku tuh tipe yang kering banget. Itu enaknya kalian gak usah pakai scrub terus pakai sabun lagi. Jadi ini udah 2 di dalam. Dan bulirannya itu sangat kecil dan halus banget sampai kayak nggak terasa gitu. Yang wanginya lebih wangi tuh mango itu lebih fresh, lebih heavy wanginya. Untuk yang pomegranate ini dia lebih manis, kalem gitu, dia nggak terlalu berat. Yang cucumber ini benar-benar wangi timun banget karena aku juga nggak suka nyium bau yang berat, aku bisa pusing. Smell so good. Kalian mandi timun tau gak sih? Yang terakhir aku mau rekomenin body lotionnya mereka. Nah, ini tuh mereka ada banyak varian. Ini botol pertama yang aku pakai. Aku pakainya tuh hemat-hemat karena produk mereka tuh bagus banget. Kalian bisa bandingin si kulit aku yang dulu sama yang sekarang. Ini malah aku paling putih di rumah ini karena keturunan aku tuh gak ada yang putih-putih banget kulitnya. Dari 3 ini aku paling suka tuh wangi yang romansa. Ini tuh sebenarnya fungsinya semua sama, cuma beda wanginya aja. Charming ini lebih wangi parfum manis gitu. Dia wanginya agak manis. Untuk aku pribadi sih aku kurang suka wangi yang terlalu berat. Ini sebenarnya menurut aku aja sih berat. Mungkin menurut orang yang suka pakai parfum kayaknya dia bakal nggak ngerasa berat sih. Soalnya aku tuh orangnya jarang banget pakai parfum. Jadi kalau kalian yang sama seperti aku rekomen kalian pakai yang putih aja karena putih lebih enak dipakai. Romansa itu lebih cocok untuk sama yang nggak berat-berat banget. Aku rekomen banget yang warna putih ini. Justru yang putih ini paling best seller setahu aku. Setiap kali aku pakai ini tuh aku selalu pakai tipis-tipis dikit aja biar dia wanginya nggak terlalu berat. Dia tuh nggak lengket ya kalau kalian aplikasiin.
Dia memberikan efek instan putih gitu, tapi bukan lotion pemutih atau apa yang memiliki bahan kimia gitu, enggak. Ini juga lotionnya cepat meresap. Nah, ini wanginya enak sih. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini pakai sama ini enggak. Dia tuh memberikan efek cerah seketika, tapi pas kalian bilas itu dia bakal balik lagi ke kulit normal kalian. Kalau kalian pakai rutin setiap hari, ini bakal jadi warna kulit kalian yang permanen gitu loh. Mereka tuh ada segel lock gitu loh, bisa buka dan tutup nih, gak bakal tumpah atau kepencet gitu. Jadi aku cuma rekomenin kalian produk yang udah terregister ke BPOM. That's why aku berani rekomen ke kalian. Kalau misalnya enggak, aku gak bakal rekomenin sih. Menurutku ini worth it sih, 75.000 untuk sebotol segede gini. Kalian bisa pakai lama banget. Tips yang ketiga, menurutku kalian harus belajar makeup sih. Kalian gak mesti belajar makeup yang susah-susah atau rumit. Pokoknya kalian misalnya alis kalian tipis, kalian belajar untuk gambar alis. Banyak yang bilang alis itu pengaruh banget sama fitur wajah. Aku juga sangat berterima kasih sih, karena aku emang alis aku tuh bagus. Kalian jangan salah, aku ada masalah juga untuk hidung aku yang pesek ini dan bulat ini. Masing-masing orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Menurutku kalian belajar makeup itu penting sih. Apalagi kalau misalnya kalian punya mata sipit atau single eyelid, itu salah satu side atraktif kita. Gak cuma bikin kita percaya diri, juga sebuah karya gitu. Kalian bisa lihat perbedaan hidung aku yang dulu sama yang sekarang itu agak lumayan beda. Sekarang itu aku sering banget ngelakuin gerakan gini, terus napasnya itu pelan-pelan. Pas kapan ya aku sering banget, rutin banget tiap pagi. Cuma sekarang aku udah lumayan jarang. Makanya ini agak butuh kesabaran dan proses juga sih untuk memperbaiki bentuk hidung tanpa operasi. Kalian bisa search aja di YouTube, banyak banget cara yoga atau olahraga muka atau hidung. Yang terakhir itu menurut aku adalah inner beauty. Sikap berbicara kita, cara berpenampilan itu nggak mesti cantik atau gimana. Menurutku bersih, rapi, sopan itu udah cantik sih. Untuk manner kalian, cara menyapa orang, membantu orang, jangan bersikap seperti, mohon maaf, kayak perempuan rendahan gitu menurut aku. Jangan mengatakan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan. Sebagai seorang wanita itu tidak pantas ngomong hal kayak gitu menurut aku ya. Contohnya, kalian bilang si A, kata-kata ini keluar dari mulut kalian itu udah membuat inner beauty kalian tuh hilang sih. Segitu aja sih tips yang bisa aku kasih ke kalian. Ada poin yang aku mau ingatin ke kalian. Dan kalau mau merubah diri sendiri itu jangan demi orang lain, harus demi diri kalian sendiri. Aku tuh dulu sering banget insecure lihat sosmed. Kalian kalau misalnya di kondisi seperti itu, aku menyarankan kalian bilang ke diri sendiri, bersyukur aja. Kalian dilahirkan masih punya tangan, masih punya kaki, masih sehat, masih bisa berpikir. Kalian lihat ke bawah, masih banyak orang yang kekurangan. Nah, itu sih tips aku untuk melewati insecurity. Karena aku sendiri personal juga pasti banyak kekurangan. Aku nggak bisa bilang aku semuanya lebih. Maafkan di video ini aku banyak banget basa-basi ngomongnya. Nggak tahu sih ini bakal bermanfaat untuk kalian atau enggak. Segitu aja videonya. Nanti next aku bikin tips dietnya, mungkin tips aku how I maintain my body shape. Jangan lupa like video ini and subscribe channel aku sekarang juga, and jangan lupa follow Instagram aku juga. Thank you for watching. Hope you guys enjoy. Bye bye.